Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Yusi Sri Susilawati. Saya adalah guru di SMP Negeri 2 Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata pelatihan mandiri PMM dengan topik kurikulum merdeka. Pada topik ini, saya akan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Untuk yang pertama, akan dibahas terlebih dahulu tentang makna kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu yang di dalamnya mengandung keseluruhan pengalaman belajar murid dari titik awal sampai titik akhir belajar murid. Kurikulum juga diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Untuk selanjutnya, yaitu komponen kurikulum. Secara umum, terdapat 3 komponen dalam kurikulum. Yang pertama, tujuan pembelajaran atau konten. Yang kedua, panduan pedagogik. Dan yang ketiga, panduan asesmen. Ketiga komponen kurikulum tersebut dapat kita gunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan murid. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui apa peran dan fungsi kurikulum. Peran kurikulum yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selain itu, kurikulum juga sebagai pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Adapun fungsi kurikulum yaitu memandu pendidik dalam proses belajar murid. Perubahan kurikulum di Indonesia dimulai sejak tahun 1947. Pada saat itu, kurikulum dinamakan sebagai Rencana Pelajaran Dirinci dalam Rencana Pelajaran Terurai. Selanjutnya, kurikulum terus berubah, dan sampai sekarang ini kita mengenal dan menerapkan kurikulum merdeka. Dan pertanyaannya, mengapa kurikulum berubah-ubah? Berikut alasannya. Mengapa suatu kurikulum perlu berubah? Alasannya adalah yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Dari masa ke masa, tentunya banyak sekali penemuan baru dalam bidang teknologi dan pembaruan dalam berbagai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diperbaharui untuk memastikan bahwa siswa juga mempelajari sesuatu yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, kurikulum pendidikan yang relevan tentunya sebagai kunci untuk mempersiapkan generasi muda cemerlang di masa depan. Alasan yang kedua adalah perubahan dalam kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat terhadap lulusan sekolah juga berubah seiring waktu. Kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang relevan untuk menghadapi tantangan masa depan. Misalnya, dengan perkembangan teknologi dan otomatisasi kebutuhan akan keterampilan digital meningkat, dan kurikulum harus mengakomodasi perubahan ini.
Yang ketiga, mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Setiap generasi siswa memiliki kebutuhan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Perubahan dalam kurikulum dapat mencoba mengakomodasi perbedaan individu dan memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, pendekatan yang berorientasi pada kolaborasi, proyek, atau pengalaman praktis dapat diperkenalkan untuk melibatkan siswa secara lebih aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, peningkatan kualitas pembelajaran. Evaluasi terhadap kurikulum dan hasil pembelajaran siswa membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem pendidikan. Perubahan dalam kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengadopsi metode dan strategi pembelajaran yang lebih efektif, menyesuaikan penilaian, serta memperbaiki konten dan kurikulum yang ada. Selanjutnya, apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Yang harus guru lakukan adalah dengan melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat, namun peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Perubahan kurikulum sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu guru hebat, sebagai kesimpulan dari materi mengapa kurikulum perlu berubah adalah kurikulum berubah secara dinamis dari waktu ke waktu dan menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa untuk membimbing kodrat atau fitrah peserta didik, maka kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, pendidik harus terus belajar, mengikuti dan memahami tren kehidupan anak didik kita. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pemaparan aksi nyata topik kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.